Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini ibu-ibu dan kita semua diberikan kesempatan setelah 3 kali hari Senin taklim libur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk datang ke majelis kita, Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Insya Allah mulai hari ini dan setiap Senin ke depannya kita akan memulai lagi taklim di tempat ini untuk menggali ilmu. Sholawat dan salam mari selalu kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah hari ini masuk pada tanggal 14 April 2025, tepatnya 15 Syawal 1446 Hijriah. Dan kiranya saya mohon izin untuk menyampaikan masih suasana hari raya, masih suasana bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan insya Allah semoga kita diberikan kesempatan umur panjang sehingga masih diberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan saum Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya pribadi mohon maaf lahir batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk ibu-ibu semua. Yang saya hormati Ustadz Asnan Purba yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita cintai Bunda Mirna selaku Ketua Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah dan ibu-ibu pengurus MMAT serta bunda-bunda semua yang dirahmati Allah. Semoga hari ini kita diberikan sehat dan terus bertawakal kepada Allah, istiqomah. Ramadan sudah berlalu, tapi kangennya Ramadan masih terasa sampai sekarang. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan ketakwaan ini. Dan sebelum memulai taklim kita, mohon berkenan Bunda Mirna untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Persilahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ustadz Asnan Purba. Terima kasih Ustadz sudah bisa meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah pada kita semua pada hari ini. Yang kami hormati juga dan sayangi, cintai para pengurus Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah, dan juga yang sangat kami cintai sayangi para jemaah, bunda-bunda semua dari jamaah Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dan insya Allah sampai siang hari nanti kita bisa bersilaturahim kembali dalam menghadiri dan thalabul ilmi di tempat kita ini, Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Setelah 3 pekan ya, tadi seperti disampaikan oleh Bu Lina MC kita, 3 pekan kita libur. Ya, libur Ramadan dan Idul Fitri, dan hari ini kembali kita thalabul ilmi lagi di Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita yang sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pengurus Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah, karena masih dalam suasana bulan Syawal dan hari ini 14 April 15 Syawal ya, 15 Syawal 1446 Hijriah, perkenankan kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kulu amin wa antum bi khair taqabbal ya karim. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin atas segala
salah dan khilaf mungkin yang pernah terjadi dalam interaksi kita di Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah selama ini. Mudah-mudahan ke depan kita semakin semangat lagi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah beberapa dari jamaah bertemu ketika itikaf ya pada Ramadan kemarin di Masjid Tazkiyah. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, kita bisa insya Allah kemarin maksimal beribadah di bulan suci Ramadan, dan semoga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin ibu semua, mudah-mudahan tetap semangat walaupun hari ini masih kelihatannya masih bulan suasana Syawal nih Ustadz. Mungkin masih ada yang masih mudik ya. Betul ibu-ibu? Masih ada yang mudik ya. Jadi mungkin masih belum banyak yang hadir pada hari ini, tapi alhamdulillah ini adalah yang istiqomah ya. Ini bunda-bunda kita yang hadir hari ini adalah yang istiqomah terus untuk talabul ilmi ya di Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah insyaallah. Semoga kita semakin istiqomah. Ya mungkin kalau ada yang mendengar Pro LM atau kajian online Pro LM dari Profesor Safi Antonio kemarin, ada 7 ya bagaimana menjaga keistiqomahan kita setelah Ramadan kemarin. Salah satunya adalah itu istiqomah. Benar-benar kita jangan sampai nanti setelah ketika bulan suci Ramadan kita selesai 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam, pas Idul Fitri kemudian lewat, setelah itu kita ngantuk, capek karena kebanyakan ya mungkin makan ya di bulan di ketika Idul Fitri, jadi akhirnya kita tidak istiqomah lagi kemudian untuk tilawah Quran ya, tidak istiqomah lagi untuk sholat-sholat sunnah, mendawamkan hafalan Quran dan lain sebagainya. Mungkin itu ya ibu-ibu semua, semoga kita tetap istiqomah, meningkatkan terus ibadah kita. Apa yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, semoga kita bisa laksanakan juga di bulan-bulan 11 bulan ya selain bulan Ramadan insya Allah. Itu saja mungkin, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mina yang sudah menyampaikan sepatah dua patah mengaji lagi di sini, mencari ilmu lagi. Baik bunda-bunda, tema kita hari ini adalah keutamaan takwa, makna tujuan hidup kita bersama Ustadz Asnan Purba. Mari kita awali dengan membaca Bismillah untuk kita bersama-sama mencari ilmu di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lebih semangat lagi ya. Apakah karena tadi kelamaan nunggu sayanya? Saya udah nyampe di situ nungguin, oh lagi ngaji, tunggu ngaji dulu gitu. Enggak, karena kan ngaji, lagi ngaji kan enak didengarkan ngaji tadi ya. Nah, ini saya WA bunda tadi, saya masuk apa enggak ya? Masuk aja, udah ada tunggu-tungguan gitu ya. Baik, kalau nanti saya bacakan pantun jawabannya amin ya, enggak usah cakep. Jalan-jalan ke tanah suci Mekah. Jangan lupa mampir ke Madinah. Semoga kita semua nanti bisa berangkat umroh dengan travel tazkiyah agar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizul jabbar alladzi ja'alal jannata lil abrar. Walhamdulillahil wahidul qahhar alladzi ja'alan nara lil fujjar. Wassalatu wassalamu ala akramil khalqil mab'utsil mukhtar Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa huwa khairul abrar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, ada yang sudah mungkin seumur dengan ibunda saya, kakak saya, atau seumuran dengan adik saya, atau seumuran dengan istri saya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi. Hari ini hari yang sangat-sangat luar biasa, hari yang semoga Allah terus berikan rahmat kepada kita. Karena ibu-ibu sekalian, hari ini kita duduk dengan nyaman mengaji bersilaturahim. Ibu-ibu yang di Palestina mungkin duduk lagi mengobati suami dan anak-anaknya yang terluka atau sedang sakaratul maut. Kalau ibu-ibu hari ini duduknya sedang mencatat mengaji, ibu-ibu Palestina hari ini sedang mentalkin suaminya, mengucapkan syukur. Itulah yang harus kita tanamkan, dan syukur ini sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Mu'az bin Jabal, yang kata Nabi ini dibaca setiap habis sholat, mau sholat apapun. Apa doanya itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah zikrika wa syuk ibadat. Mu'az tinggal screen aja. Apa penjelasannya? Sekarang kita terjemahkan dulu artinya. Ini dalam sekali supaya kita sebenarnya yang dibutuhkan dalam hidup ini bersyukur saja. Nah, tapi untuk mendampingi agar syukur ini sesuai, takwa tadi sebagai penunjuknya atau guide-nya. Jadi kita berharap hidup kita ini mencapai takwa, karena nanti takwa itulah yang menjadi Google Map kita untuk hidup. Itu sebenarnya. Udah selesai Ustadz? Udah, itulah materi intinya. Jadi takwa itu menjadi apa? Google Map kita untuk hidup. Sulit sekarang menemukan ada orang yang tidak pakai Google Map. Kalau saya dulu, tahun 80-an, di mana rumahnya? Pokoknya ada pohon kayu gede, depan itulah rumahnya. Kan begitu ya? Sekarang agak maju, ada di situ toko Pak Haji cat merah, situlah rumahnya. Pak Haji tahun depannya ada rezeki dirubah catnya, bingung di mana rumahnya, kan begitu. Sekarang enggak. Mau kemana? Ke rumah. Langsung jawabannya Sherlock, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya takwa itulah yang menjadi Sherlock kita untuk memahami tujuan hidup kita. Kita kembali ke syukur ini dulu. Apa artinya? Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. Kalimatnya bagus tuh. Bantulah aku. Ala zikrika. Untuk ingat kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kepadamu. Wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu. Lihat urutannya. Ya Allah, bantulah aku untuk
ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah terbaik kepadamu. Ya Allah, satu apa? Bantulah aku untuk ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah terbaik kepadamu. Ini kalau nanti setelah saya jelaskan penjelasannya, nanti ibu bacanya bisa sangat-sangat menyentuh. Allahumma a'inni, sambil menangis itu. Ala dzikrika. Terbayanglah perjuangan ibu-ibu dulu dari muda sampai sekarang. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil. Bayang. Dulu ngontrak, sekarang punya kontrakan. Dulu mengantar orang pergi umroh, sekarang diantar berangkat umroh. Dulu kan begitu ya, ngajinya sekali sebulan, sekarang tiap minggu. Jadi ketika dikatakan ya Allah bantulah aku, kita minta sama Allah untuk mengembalikan memori-memori kita yang telah lalu untuk kita ingat. Dan kata para ulama, doa ini juga termasuk cara terbaik untuk mengobati penyakit Alzheimer. Jadi dalam itu, ya Allah bantulah saya agar ingat kepadamu. Secara tidak langsung kita sedang minta sama Allah agar ingatan kita kuat. Dan salah satu contoh ingatan kuat itu ibu-ibu sekalian, kita bisa mengenang file-file yang terdahulu. Yang mana itu? Oh iya kan begitu ya. Yang mana itu? Oh iya itu. Masih ingat dulu si ibu, beraninya itu lagi jalan-jalan kan begitu ya. Percaya diri, pakai bahasa Inggris kita kesasar kan begitu ya. Nah, itu kan ingatan-ingatan itu. Tapi karena mintanya sama Allah, yang Allah bantu apa? Ingatan-ingatan yang baik. Karena mintanya sama Allah, yang Allah bantu apa? Kisah-kisah yang bisa diambil hikmah. Karena mintanya sama Allah, yang diingat apa? Sisi-sisi yang mungkin kita lewatkan. Itulah makna ya Allah bantulah aku agar ingat kepadamu. Kalau dibayangkan kita dulu ya, berat dulu. Sekarang udah enak. Itu jadi ingat kita. Oh iya ya. Oh iya ya. Nah, kalau tidak diingatkan, itulah kenapa kalau ada orang yang meninggal dunia, apa perintah Rasul? Salah satu perintahnya, ingatlah kebaikan. Kira-kira bisa ingat nggak kita kalau kebaikan orang? Kalau nggak Allah bantu. Susah. Tapi kalau kesalahan orang insya Allah ingat. Saya nggak lupa itu sampai mati kan begitu ya. Itu ya. Itu nggak usah minta sama Allah. Setan sudah bantu pasti itu. Kalau ingat keburukan, betul ya? Ingat kesalahan, mah nggak usah minta sama Allah. Setan dengan senang hati gua bantu. Pasti ingat sampai mati itu. Sampai mati nggak akan lupa itu. Keburukan pasti. Gak usah minta pun setan dengan senang hati nawarin premium lagi, semua diingat kan begitu. Jadi ketika ibu berdoa itu, kata Muaz bin Jabal itu, ya Allah bantulah saya untuk ingat kepadamu. Muaz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang ketika Rasul wafat dia tidak di Madinah, dia di mana? Di Yaman. Maka dia nangis luar biasa itu. Apa istilah sekarang itu? Menangis apa itu? Mewek kan begitu ya. Karena dia sedih Rasul wafat, dia di Yaman, gak pulang. Tiket belum ada waktu itu pesawat. Mau mengejar pemberangkatan biar ketemu jasad Nabi ya nggak bisa. Di Yaman jauh ke sana kan. Bus nggak ada juga. Mudik gratis nggak ada juga. Gimana? Dia nangis aja.
terbayanglah Mu'az apa? Kisah-kisah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ibu berdoa, ya Allah bantulah saya ingat kepadamu, Allah datangkan ingatan-ingatan yang baik, Allah datangkan kisah-kisah yang banyak hikmahnya, Allah datangkan pengalaman-pengalaman yang dulu pernah kita rasakan atau kita melihat kejadian-kejadian itu. Itulah makna. Dan itu secara tidak langsung kita sedang minta sama Allah agar tidak terkena pikun. Iya. Bayanglah dulu. Oh iya. Kalau yang ibu-ibu pengurus majelis tuh bayanglah dulu dari ngaji pertama sampai sekarang. Kalau nggak diingat kan? Begini dulu pertama begini, kita jalan ini. Kita biasanya yang ingat nggak lupa itu tahun lalu seragamnya motif ini, sekarang motifnya ini, itu insya Allah ingat itu. Oh jangan yang ini sudah 3 tahun yang lalu motifnya kan gitu ya. Itu insya Allah ingat itu seragamnya ya. Ya Allah bantulah saya untuk ingat. Setelah kita ingat, baru minta kedua, ya Allah, itu kan kalimatnya dan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu kalimatnya begini. Allahumma a'inni ala zikrika wa a'inni ala syukrika wa a'inni ala husni ibadat. Itu begitu kalimatnya. Tapi karena bahasa Arab itu tidak menggunakan pengulangan kalimat, cukup dengan dan, maka itu artinya sama. Jadi kalau diuraikan teksnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa a'inni ala syukrika wa a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya untuk ingat kepadamu dan bantulah saya untuk bersyukur kepadamu dan bantulah saya untuk beribadah terbaik kepadamu. Itu maknanya sebenarnya kalau diurai panjang. Tapi kan dalam bahasa ada namanya apa? Efisiensi. Jadi bukan uang saja, bahasa pun ada efisiensi. Dan kan gitu. Ada lagi yang lebih esensi dan lain-lain. Itu efisiensi banget itu. Dan lain-lain gitu ya. Setelah kita minta sama Allah dibantu agar kita diberikan memori-memori yang kita ingat itu, baru apa kedua? Dengan ingatan tadi, dengan kisah tadi, dengan melihat peristiwa tadi, ya Allah, bantulah saya untuk bersyukur kepadamu. Jadi dengan ingatan tadi, ya, alhamdulillah kita lebih baik. Dengan ingatan tadi, alhamdulillah kita lebih beruntung. Dengan yang tadi lagi, alhamdulillah kita lebih mujur. Itulah kenapa kata orang tua dulu, umat Islam itu selalu berbaik sangka, semuanya alhamdulillah. Kemarin itu saya ketinggalan kereta, alhamdulillah. Kan begitu ya? Untung ketinggalan. Kenapa? Karena kalau yang pergi di luar bannya bocor. Gitu ya. Alhamdulillah saya ketinggalan. Yang sudah sampai duluan nunggu juga. Gitu ya. Jadi selalu apa? Ya Allah, bantulah saya untuk bersyukur kepadamu dengan ingatan-ingatan yang tadi yang engkau bantu agar aku ingat. Jadi kita terdorong itu. Oh iya bersyukur. Oh iya ini kan gitu ya. Oh iya sekarang kita ngaji enak. Yang di Palestina ngaji juga, tapi ngajinya apa? La ilaha illallah. La ilaha, itu ngajinya, ngaji talqin aja itu. Tiap hari meninggal kan begitu, tiap detik. Kita lagi enak ngaji ini. Teman kita yang lain mungkin lagi sakit, lagi repot, enggak sempat kan? Akhirnya bersyukur. Jadi, ya Allah, bantulah saya ingat kepadamu dan ingatan itu ya Allah menuntun saya agar engkau bantu bersyukur kepadamu. Bayanglah semua. Alhamdulillah.
Saya kalau ingat sekarang sekolah sekarang, saya lihat itu anak saya itu yang lagi UTBK lah apa itu. Dalam hati alhamdulillah, untung saya sekolahnya dulu. Kayaknya repot amat sekolah sekarang itu anak-anak alhamdulillah. UTBK ujian ini pusing, dulu mau ujian aja, nah selesai kan begitu ya. Alhamdulillah kan begitu. Kalau lihat anak sekarang tugas buat ini, buat gambar, alhamdulillah dulu nggak ada tugas-tugas kan begitu selesai ya. Jadi itu membantu kita untuk apa? Bersyukur. Itu makna kedua. Baru yang ketiga, ya Allah, bantulah saya untuk beribadah dengan baik kepadamu, beribadah dengan kualitas terbaik kepadamu, dengan syukur tadi yang menuntun saya agar ibadahnya baik, dengan ingatan tadi, kenangan saya, agar saya jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepadamu. Kalau rentetan itu kita renungkan, kita tanamkan, maka ibadah kita itu sangat khusyuk. Maka kita ngaji, sholat itu akan dalam rasanya. Allahu Akbar. Kebayang itu. Dulu saya lagi sholat mikirnya lain, sekarang sudah mikirnya khusyuk. Allahu Akbar. Saya puasa, dulu saya masih muda, puasanya nunggu siapa yang ngasih menunya. Sekarang berubah, apa yang mau saya masak, kan udah ada banyak. Allahu Akbar. Dulu saya yang nyiapin, sekarang alhamdulillah saya sudah disiapin, dilayani kan, enak juga itu. Jadi ibadah terbaik itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak bersyukur, dan bersyukur ini tidak akan bisa kita perbuat kalau kita tidak punya ingatan yang baik. Jadi itu urutannya. Jadi kita minta sama Allah agar ingat terus kepada Allah, tentu yang baik-baik. Ingatan itu menuntun kita jadi punya rasa bersyukur. Rasa bersyukur itu mendorong kita, memotivasi kita untuk apa? Beribadah dengan ibadah yang terbaik. Saya kalau ngunjungin orang yang sakit misalnya, ada kan beberapa jamaah itu, gimana ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya beginilah, mau mati, kan begitu ya. Saya, kenapa bu? Ya mau mati Pak Ustadz. Siapa bilang bu? Yang jenguk ibu bisa jadi meninggal di luar, benar. Yang jenguk pulang tabrakan meninggal. Iya kan? Kadang begitu. Ini kenapa ya? Gitulah Pak Ustadz, sakit tua menunggu mati katanya. Ibu nunggu mati, tetangga ibu udah mati lebih dulu kan begitu. Jadi kalimat-kalimat itu biasanya keluar karena apa? Kepasrahan, karena sudah lesu. Tapi kalau dengan doa tadi, kan Pak Ustadz, ini lagi nguburin dosa kan begitu ya. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, kaki kemarin kepleset sakit, tapi insya Allah plesetnya itu pahala semua nih kan begitu. Jadi sabar kan begitu ya. Nah, jadi itu menuntun kita dengan doa tadi. Nah, jadi ibu sekalian, inilah doa pamungkas Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, dan kata Mu'az sampai dia wafat dia tidak pernah meninggalkan doa ini. Dia pasti baca setiap habis sholat. Insya Allah bu ya. Kalau rame-rame berarti apa? Allahumma a'inna ditambah aja. Kalau memimpin rame-rame, Allahumma a'inna. Tapi untuk pribadi, kita habis sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, sholat tasbih, sholat semua kata Rasul, setiap sholat habis sholat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita sudah tahu artinya, membacanya itu dalam ya. Ini rasa syukur kita, mudah-mudahan di bulan Syawal ini tadi kata Bunda tadi, kita semakin baik kualitas ibadahnya, kita semakin banyak bersyukur dan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi kita tadi. Kalau takwa menjadi tujuan hidup kita, maka itu sudah Allah berikan informasi kepada kita dalam ayat yang ketika baca ketika bulan puasa. Karena megang Quran, megang HP boleh dibuka itu. Al-Baqarah ayat 183.
Biar HP-nya berpahala, nah dibuka HP-nya. Berpahala dia. Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183. Ini ayat ini sering dibaca kalau bulan puasa, sebulan full diulang-ulang gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat Ibu, boleh lihat terjemah. Apa kalimat terakhir? La'allakum tattaqun. Sudah? Ibu teruskan di ayat 187. 187. Saya ambil potongan akhirnya aja. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ada Bu? Nah, kita pelan-pelan aja ya. Enggak buru-buru kan? Baik. 183 la'allakum tattaqun. 187 la'allahum yattaqun. Beda kan? La'allakum tattaqun artinya agar kalian bertakwa. Berarti siapa yang menjamin di situ? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelumnya, agar dengan ibadah puasa kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti apa kalimatnya di situ? Janji Allah, kita insya Allah setelah bulan puasa menjadi orang yang bertakwa. Janji Allah itu. Tapi ayat 187, nah itu yang menarik di situ. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi, demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda atau ayat-ayatnya kepada manusia. Berarti tidak hanya untuk orang yang beriman, manusia. La'allahum yattaqun. Itu bukan jaminan, harapan. Semoga manusia-manusia tadi jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Di sini rahasianya. Kalau 183 agar kalian bertakwa dengan ibadah puasa tadi, tapi 187 tingkah laku ibu-ibu selama bulan puasa. Kegiatan ibu-ibu yang salah satu iktikaf tarawih selama bulan puasa itu menjadi tontonan bagi manusia agar mereka juga bertakwa karena melihat ketakwaan ibu-ibu sekalian. Nah, itu maknanya di situ. Jadi ayat 187 itu harapan Allah agar takwa yang diberikan kepada kita yang kita capai selama bulan puasa itu menjadi cerminan agar orang lain bertakwa melihat ketakwaan kita. Kira-kira mana lebih mulia lagi? Bapak ibu bertakwa atau orang lain bertakwa karena lihat ibu bertakwa? Yang kedua ini lebih mulia lagi dan ini tujuan yang paling tinggi. Kenapa? Ternyata Rasulullah sudah pernah sampaikan ini kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Apa hadisnya? Wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan khairun min an yakuna laka humrun ni'am. Nah, ibu sekalian, apa kata Rasul? Demi Allah wahai Ali, kalau engkau menjadi sebab orang dapat hidayah, itu jauh lebih baik daripada engkau bersedekah seekor onta merah. Onta merah itu dulu yang paling mahal pada masa Nabi. Ada sebagian ulama menerjemahkannya selevel dengan Rubicon lah. Mahal, itu kan kendaraan ya. Jadi kalau orang berubah karena lihat ibu, itu jauh lebih penting. Ibu semua insya Allah
kita semua jadi orang bertakwa setelah puasa. Amin. Udah itikaf, udah tarawih. Tapi ada orang ngelihat ibu dengan semangat mengaji, dia dapat hidayah. Itu jauh lebih luar biasa. Maka sering saya katakan ke beberapa pengajian, ibu-ibu jangan pernah berhenti menyebar WA atau SMS agar orang ikut ngaji. Percuma Pak Ustadz, saya dari tahun 2023 ngasih WA nggak pernah datang. Nggak apa-apa, kirim aja. Itu kan si ibunya ingat banget itu, doanya makbul, tuh ingatannya kuat gitu ya. Saya udah catat Pak Ustadz, ibu apa ketua penitia misalnya, dari 2 tahun saya undang nggak pernah datang itu, WA terus saya kasih, nggak apa-apa. Karena turun kita apa? Agar orang dapat hidayah karena kita. Kalau ibu dengan puasa Ramadan, tarawih, iktikaf, bersedekah, ngaji, itu memang bagus karena kita ingin jadi bertakwa. Tapi dengan lihat tingkah laku ibu selama puasa itu orang jadi dapat hidayah, itu keren luar biasa. Inilah yang luput dari umat Islam saat ini. Jadi kita lupa bahwa tradisi kita beribadah itu sebenarnya menjadi contoh bagi orang yang melihat kita. Dan dalam sejarah dari masa Nabi, para sahabat, kira-kira orang banyak masuk Islam berbondong-bondong itu karena apa? Bukan karena kekerasan, bukan karena diceramahi, bukan. Karena lihat akhlaknya Nabi. Karena lihat akhlaknya para sahabat. Karena lihatnya akhlak para ulama-ulama dahulu. Bukan ilmunya mah pasti ngantuk dengernya. Apalagi dapat ustadz kiainya yang ceramahnya lurus saja. Kalau yang berapi-api semangat kan begitu ya, apalagi ada lucunya. Tapi kan dari mana? Ngaji, kiai ini. Gimana? Alhamdulillah ngambil barokahnya. Itu biasanya kalau udah begitu ngambil barokahnya. Saya tanya, itu gimana maksudnya Bu? Ya gitu, katanya ngantuk, tapi ngambil barokah kan begitu ya. Tapi ada orang, tapi saya suka orangnya baik. Saya sangat kagum. Kagum itu jalan hidayah. Bagaimana ibu buat program takjil Ramadan itu menyentuh orang sehingga tahun depan kalau ibu waktu itu cuma 5 orang yang jadi donaturnya, tahun depan jadi 10 orang, yang 5 itu dapat hidayah melihat ibu berdonasi. Itu pahalanya double itu. Itu yang kata Rasul tadi. Ketika engkau menjadi sebab orang dapat hidayah, kan begitu? Maka itu jauh lebih mulia dari ketakwaanmu sendiri. Siti Asyah, istrinya Fir'aun, ada Bu ya? Berubah enggak suaminya? Enggak. Tapi kesabaran Siti Asyah, kesalehan dia, jadi inspirasi bagi kita semua. Dapat pahala dia. Kita kan jadi mencontoh kan? Luar biasa. Makanya kalau saya ditanya itu, Pak Ustadz gimana suami saya begini-begini? Suami Bu Fir'aun enggak? Belum sih Pak Ustadz, ya sudah sabar aja, belum sampai Fir'aun banget kan. Fir'aun enggak? Enggak sih Pak Ustadz, enggak sampai segitunya gitu. Tapi kalau sudah dikatakan suami Bu Fir'aun, dia enggak marah, benar Pak Ustadz lebih parah, berarti itu perlu istiqoroh itu kan begitu ya. Enggak begitu juga kan begitu. Itu kan menginspirasi orang. Jadi yang sering kita lewatkan setiap Ramadan itu, saya selalu mengulang-ulang itu, bagaimana kita dengan Ramadan itu bertakwa, tapi bagaimana ketakwaan kita membuat orang bertakwa. Itu yang paling luar biasa. Maka saya bilang ketika ibu-ibu buat acara takjil, buat itikaf, itu bagaimana orang jadi ikut, enak ya itikafnya ya, ya udah minggu tahun depan saya mau itikaf. Nah, itu pahala loh, mengalir itu. Ibu buat pengajian, orang datang, ngasih WA, orang menyebarkan WA-nya, itu ngalir itu. Jadi pahala yang mengalir itu, jariah itu ya begitu salah satu maknanya. Itu berputar-putar, jadi nanti ketika terkumpul dalam dialog, dalam sebuah kitab hadis itu, dalam kitab ruh itu dikatakan, ya Allah ini istana siapa ya Allah? Punya kamu, kata Allah. Wah, perasaan saya nggak pernah bangun ya Allah. Nah, inilah pahala-pahala kamu yang tidak pernah kamu hitung, hanya sekedar kamu share dan share aja, share udah orang ikut. Nah, pahala.
Jadi ibu-ibu sekalian jangan lupa, target kita setelah kita bertakwa apa? Orang lain bertakwa karena kita. Pasangan kita bertakwa karena kita. Besan kita bertakwa karena kita. Saya dengan besan saya itu ya Allah. Sebenarnya sih dia nggak pernah maksa, tapi saya jadi malu. Berubah kan dia? Itu dia berubah sampai wafat, sholat itu mengalir sama ibu pahala. Tetangga saya, teman saya, teman seangkatan, reunian, semua itu dalam penjelasan ayat tadi, kata Rasul, ketika engkau menjadi sebab orang dapat hidayah, engkau sadari atau tidak engkau sadari, engkau tidak tahu dia berubah, mungkin kita udah ketemu jauh udah berubah kan begitu ya, itu juga akan menjadi apa? Pahala yang mengalir tidak terputus selama dia mengerjakan sampai dia wafat. Itu sebenarnya makna terdalam apa? Amal jariah tadi. Udah semangat Bu ya? Jadi 187 apa? Ini yang menjadi target kita setelah ibu puasa Ramadan, masuk Syawal, masih istiqomah mengaji, puasa sunnah Syawal, halal bihalal, apa kegiatannya semua yang baik, itu menuntun orang jadi ikut dengan program ibu, maka itu juga pahala yang luar biasa. Dan sejarah membuktikan ibu-ibu sekalian, Rasulullah, para sahabat itu banyak orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi tadi. Dan ini dipertegas dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aksari ma yudkhirul jannah. Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, yang banyak masuk surga itu siapa? Rasul mengatakan hanya dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Saya ketika baca hadis ini, gimana maksudnya? Takwa sama akhlak baik itu yang buat orang banyak masuk surga. Buka lagi kitab, bukan kitab kuning, kitab PDF itu, buka lagi. Oh, ternyata maksudnya apa? Kalau kita sholat, Pak Ibu, kalau ibu-ibu sekalian, kalau sholat, apa tujuan kita sholat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar kan? Itu akhlak nggak itu? Nah, apa tujuan kita berpuasa? Yang banyak orang puasa tapi nggak ada pahala, gara-gara apa? Karena nggak jaga akhlak juga kan? Nggak ngomong kasar, nggak ngomongin orang begitu. Ibu bayar zakat, bayar sedekah. Apa kata Allah? Kalau zakat sedekahnya diungkit-ungkit ria, ada pahala nggak? Itu apa? Akhlak juga itu. Itu yang paling berat, umroh dan haji. Apa perintah Allah kalau kita umroh lagi haji? Jangan bertengkar, betul? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan tengkar, jangan ribut, jangan mesum, semua kan? Itu apa semua? Akhlak. Berarti sebenarnya apa yang membuat kita banyak masuk surga? Akhlak. Dan apa Google Map-nya? Takwa. Nah, itu dia poinnya tadi. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Kalau begitu tujuan kita hidup apa ibu-ibu sekalian? Untuk bertakwa. Sekarang kita akan bicara fasilitas apa saja yang diberikan sama orang bertakwa. Kita masuk ke sini supaya tambah semangat kita, baru kita buka-buka Al-Quran kita. Yang pertama, buka surat At-Tolaq ayat 2 sampai 4. Surat At-Tolaq itu udah saya buka, itu adalah surat ke-65. Surat ke-65. Udah ketemu Bu ya? Mudah-mudahan masih semangat jadi pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayat keberapa? Ayat kedua. Ada ayat kedua? Tapi ujung ayatnya jangan dari atas. Wa may
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dari situ ngambilnya. Fasilitas orang bertakwa itu, ibu-ibu sekalian, apa yang pertama? Surat At-Tolak ayat kedua yang ujungnya apa? Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ibu kalau bertakwa kepada Allah, apa fasilitas pertamanya? Allah berikan namanya apa? Makhraja. Solusi jalan keluar. Saya termasuk pernah merasakan itu, takwanya itu. Gimana ini kita sudah terlambat ini? Serahkan sama Allah. Penting kita sudah sampai di sana belum mulai acaranya, diundur. Itu ketakwaan kan? Alhamdulillah. Gimana udah? Ya alhamdulillah Pak Ustadz diundur. Alhamdulillah kan nggak jadi kan, nggak jadi terlambat kan begitu. Yang paling seru lagi, udah buru-buru, takut terlambat betul. Salah lihat jadwal. Alhamdulillah, nggak salah juga. Udah pasrah kan? Jadi tujuan kita ingin jadi bertakwa apa? Kenapa jadi tujuan utama? Karena Allah sudah menjanjikan banyak fasilitasnya. Kita mulai dari surat At-Tolak dulu, nanti banyak surat yang lain. Surat ke-65 ayat 2 apa? Allah berikan fasilitas orang bertakwa. Itu apa? Ada saja jalan keluar, solusi atas segala masalah. Tidak ada yang tidak ada solusi. Saya ditanya yang ekstrimnya begini, saya sakit bertahun-tahun, musibah banyak, saya minta sama Allah nggak ada solusinya. Jadi gimana? Ya, saya masih menunggu solusi Allah. Allah ambil nyawanya. Solusi juga terakhir itu solusi. Innalillahi wa inna ilaihi. Selesai kan, nggak ada lagi yang dia derita kan? Itu solusi juga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Saya mau jelaskan dulu dari segi bahasanya. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada namanya pendekatan linguistik. Apa itu pendekatan secara bahasa? Kalau ibu-ibu yang pernah dikit-dikit belajar bahasa Arab, kalimat di situ apa? Yattaqi. Yattaqi itu fi'lul mudhari, simple present tense. Yang pernah belajar bahasa Inggris? Oke. Orang yang menggunakan kalimat simple present tense atau fi'lul mudhari itu artinya selama dia hidup bertakwa kepada Allah, maka selama itu Allah akan berikan jalan keluar. Itu makna. Karena kalimatnya apa? Yattaqi, sebelahnya apa? Yaj'al. Ada kan? Yattaqi, yaj'al. Ini dari segi bahasa ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, selama dia bertakwa, selama apapun, maka selama itu dia dapat jalan keluar. Itu fasilitas pertama orang yang bertakwa. Dan kalau soal takwa ini kita perlu belajar sama orang-orang tua kita. Orang tua kita dulu itu Masya Allah. Ya kadang-kadang kalau lihat dari pendidikannya, usahanya biasa saja, tapi luar biasa. Karena takwanya luar biasa. Nah, kita sekarang ini takwanya kurang. Gimana ya. Tua dulu itu Masya Allah. Iya. Kadang-kadang lihat kisah orang yang pergi haji sudah tua itu umurnya nabung. Dari mana ibu? Saya nabung jual gorengan selama 25 tahun. Kadang-kadang kita kan 25 tahun. Saya duduk 2 jamnya dengan ustaz ceramah udah gak kuat kan itu. Lagi 25 tahun. Nah, itu kan takwaan orang luar biasa. Itu yang pertama. Ayat yang keempat, lanjutnya. Itu pertama fasilitasnya. Diberikan apa Bu? Jalan keluar. Lanjut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang kedua fasilitasnya? Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahasa kita sekarang apa Bu? Kebetulan. Bahasa kita itu biasanya kebetulan. Kebetulan banget nih kan begitu ya. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka itu dalam terjemah sehari-hari apa? Kebetulan. Padahal tidak ada kebetulan menurut Allah. Allah sudah siapkan. Tapi di mata manusia apa?
enaknya begini. Kebetulan banget nih kan begitu ya. Nah, itu namanya apa? Rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Saya berikan contoh. Ibu ikut pengajian naik mobil. Barang-barang berangkat gitu ya. Di jalan macet. Sudah? Allah, gimana ini macet sudah ditunggu ini. Apa Allah buat? Allah turunkan hujan. Bersih jalan lancar. Karena orang minggir semua kan gitu ya. Kadang-kadang itu rezeki juga itu. Yang sering itu rezekinya biasanya ikut ambulan biar cepat gitu. Cuman saya bilang hati-hati kalau ikut ambulan, nanti ikut beneran gitu ya. Biar cepat gitu ya. Ada aja jalannya. Terus ada orang, saya hati-hati loh, saya lewat umroh tadi itu, pertanyaannya banyak. Tiba-tiba yang satu lagi, masa enggak, saya lewat aja kan begitu ya. Masa sih, saya ditanyain loh, dipoto ditanya. Enggak, saya tadi lewat aja. Ternyata kita sebagai guide kita teliti kok bisa begitu. Ternyata yang nanya tadi udah capek marah-marah, pas yang ini udah aja begitu lewat gitu. Nah, itu apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau yang kalau saya dosen ya mahasiswa itu, dosennya killer ini. Enggak, saya diuji biasa aja. Udah capek dosennya sebelumnya kan. Itu kalau melihat tafsirnya saya baca, itu juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahasa kita apa? Kebetulan. Nah, itu yang gimana ini nanti kita diperiksa ini. Insya Allah kita sudah, yang mulia ikhtiar ya, kita sudah ikhtiar takwa sama Allah. Pas pemeriksanya matanya itu kayaknya nggak ngelihat yang salah aja. Oke aja semua itu karena rezeki yang tidak disangka. Saya tadi diperiksa itu sama pengawas kena semua. Saya enggak, lewat aja padahal salah semua kan begitu kan. Itu masuk, tapi apa rumusnya? Bertakwa kepada Allah. Kalau nggak dikerjain insya Allah aman ya. Enggak, ketangkap juga kan begitu. Kan rumusnya apa? Bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dalam terjemah tafsir, dari arah yang di luar nulur manusia. Kan sekarang istilahnya di luar nurul ya. Nah, orang kok bisa? Yang terakhir saya dapat dikirim itu di Instagram itu yang mobil BMW yang meluncur itu. Kan nggak ada yang mati kan? Kok bisa? Kan harusnya hancur itu. Cuman sama BMW jadi promosi tuh mobil kami bagus, maka belilah jadi beda lagi nih promosi. Tapi sebenarnya kan nggak ada apa-apa itu, meluncur aja itu, selamat. Nah, bisa dilihat itu. Gara-gara ikut Google Map juga itu, jatuh dia kan begitu. Kan itu apa? Ketika secara akal manusia tidak mungkin selamat, betul? Tapi dengan logika Allah, selamat. Nah, itu makna apa? Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bahasa kita apa? Kebetulan. Kalau yang anak-anak ikut sekolah mahasiswa ya, ujiannya apa? Saya lancar semua, kebetulan yang saya baca itu yang ditanya. Itu kebetulan kan? Sementara yang satu yang saya baca nggak ditanya, ya udah nggak bisa jawab kan? Nah, tapi apa rumus pertama? Tadi bertakwa kepada. Berarti apa fasilitas kedua yang Allah berikan kalau kita bertakwa? Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka menurut manusia. Jangan salah, kalau Allah pasti. Bahasa kita apa? Kebetulan. Yang ketiga, masih dibuka Qur'annya, kita lompat ke ayat keempat. Tadi ayat ketiga ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ayat yang keempat di bawahnya paling ujung, yang dilewati semuanya. Ada Bu di akhirnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang atasnya nggak kita bahas, itu ada kaitan dengan hukum lain, tapi poinnya itu kita lompat. Satu apa? Diberikan jalan keluar. Yang kedua apa? Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahasa kita apa? Kebetulan. Yang ketiga, ayat yang keempat di akhir ada wa may yattaqillah
Yaj'al lahu min amrihi yusra. Kenapa diulang lagi kalimat waman yattaqi? Karena udah terpisah ayatnya. Kalau tadi kan disambung ya, ini terpisah, diulang lagi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, apa? Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Gimana contoh dimudahkan urusan itu? Jadi kalau orang-orang yang pergi traveling, jalan-jalan, itu kayaknya lancar aja. Contoh yang kita suka berkendaraan ini. Pas orang lewat, ya Allah, macet, lampu merah di mana-mana. Kebetulan dia lewat, dengan kuasa Allah hijau semua, jadi lewat-lewat aja kan gitu. Nah, begitu. Enggak, saya lancar-lancar aja kan begitu. Karena ternyata dia datang sudah lampu hijau. Yang kedua datang lampu hijau juga, jadi lewat. Itu kalimat apa? Allah jadikan urusannya mudah. Jadi yang pertama fasilitasnya apa? Diberikan jalan keluar. Yang kedua apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka, bahasa kita kebetulan. Yang ketiga apa? Dimudahkan urusannya. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, acara ponakan saya nikahan lancar semua. Soundnya nggak mati, dia nggak gugup, kan begitu? Ada yang orang itu nikahnya telat, kenapa? KUA-nya kejebak macet, kan begitu? Gitu ya. Nah, terus lagi acara soundnya mati. Terus lagi dia baca akad deg-degan. Banyak aja alasannya itu. Nah, ini apa? Allah mudahkan semuanya. Bahkan menurut orang setengah jam baru saja, dia 5 menit sudah. Saya waktu di imigrasi pernah itu. Imigrasi buat paspor ya. Kan waktu Covid itu buat paspor itu syaratnya berat ya. Pengajuan dulu tunggu berapa hari, pokoknya daftar nanti Pak Ustadz daftarnya itu online tengah malam gitu. Saya bilang gimana ini, pokoknya macet gitu. Saya iseng aja, bismillah, buka pagi-pagi, masuk, oke berangkat. Cepet itu, saya bilang, tadi kuasa Allah itu apa? Karena minta sama. Cuman nanti ibu, ini harus hati-hati nih, nanti kita bahas ini bagaimana takwa kita praktekkan sehari-hari. Saya dimudahkan, ibu kenapa? Dipersulit, berarti banyak dosanya, nggak boleh gitu ngomongnya. Nah itu hati-hati ya. Saya dimudahkan, kok saya enggak? Dalam hati, alhamdulillah ya Allah, berarti engkau berikan saya. Jangan bilang, oh berarti banyak dosanya, saya udah ngaji kemarin. Kalau nggak bertakwa begitu. Siapa ustadznya ditandain. Jadi apa? Allah mudahkan urusan. Saya banyak kisah jamaah itu kalau berangkat umroh itu, kayaknya lancar-lancar aja. Bu, gimana di sana? Katanya susah. Enggak, saya lancar aja. Ada koneksi? Enggak ada, koneksi sama Allah. Nah, itu kan kita enggak tahu itu. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang ketiga, Bu ya. Yang tadi ketiga sudah tiga kan? Ya, yang keempat ayat selanjutnya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi. Itu dulu yang keempat. Ada kan ayat selanjutnya? Siapa yang bertakwa kepada Allah, diapain Bu? Yukaffir anhu sayyiatihi. Apa artinya Bu? Kalau terjemahnya apa? Allah hapuskan. Kalau bahasa dalam tafsir lain, Allah buat orang gampang memaafkan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah apa? Orang segera mudah apa? Memaafkan kita dan mudah mentoleransi kita. Contoh, kamu tadi dimarahin enggak? Saya dimarahin, saya enggak tuh, cuma dibilang udah jangan ulangi gitu doang. Itu makna yukafir anhu sayyiatihi. Jadi Allah buat orang bertakwa itu kesalahannya itu seperti ditutupi. Jadi orang sama dia enggak marah aja. Salah memang tapi ya, sekedar aja ya jangan ulangi gitu. Sementara yang satu diomongi berkali-kali begitu. Coba nanti kita lihat kalau kita ada bersalah dengan kesalahan yang sama, satu diomel satu enggak, nah itu berarti salah satu ini yang Allah berikan. Kalau kita bertakwa apa? Yukafir. Kafir itu kan ditutupin kesalahannya. Artinya kesalahan yang sama, yang satu Allah buat hatinya marah luar biasa, yang satu ya enggak marah. Ya salah juga ya tapi jangan diulangi, udah begitu aja. Itu apa? Yukafir anhu
sayyiatihi, Allah bersihkan kesalahannya, Allah buat orang itu gampang memaafkannya dan mudah mentoleransinya. Itu artinya. Udah 4 fasilitasnya, Bu. Luar biasa kan? Jadi kalau dia salah, ya memang salah tapi dimaafkan. Yang ini salah diviralkan. Nauzubillah itu. Ada kepuasan dia, biar kena sekalian. Wah, berarti itu kita kena itu, nauzubillah itu. Jadi dia salah, ya wajarlah dia telat, namanya dia lagi sibuk. Itu kita dapat rezeki dari Allah itu. Dimaklumi gitu. Dibuat Allah hati orang itu gampang memakluminya, gampang mentoleransinya, gampang memaaf. Si itu terlambat loh. Ya udah biarin aja, namanya lagi macet. Wah, itu kan rezeki tuh. Yang satu terlambat, oh itu memang begitu orangnya itu. Oh gitu ya. Udah ke depan gak usah diajak lagi ikut. Gitu kan. Nah, itu yukafir anhu sayyiati. Itu kadang-kadang di luar logika akal. Allah yang buat hati manusia itu begitu. Yukafir anhu sayyiati. Allah tutupi. Karena kan sebenarnya ibu sekalian, kita ini kan karena Allah baik aja nutupi kita. Kalau dibuka aib kita banyak semua ya. Iya. Karena Allah sayang aja masih tutupin. Udah dibuka sama Allah selesai. Yang kelima, wa yu'zim lahu ajra. Nah, ini yang paling menarik yang kelima ini. Wa yu'zim lahu ajra. Apa? Allah lipat gandakan, Allah agungkan, Allah besarkan, Allah banyakkan pahalanya. Apa maksudnya itu? Allah buat hati manusia itu mudah mengapresiasinya. Jadi dibuat orang itu memuliakannya. Si ibu kita kasih 1 kotak aja. Oh jangan, dia baik, itu kasih 3 aja. Nah itu wa yu'zim lahu ajr. Jadi Allah buat apa? Pahalanya itu berlipat ganda, hati orang dengan dia senang. Jadi kalau orang dikasih 1 dia dikasih 3. Kasih 3 aja. Ada kan kita kadang-kadang kan kalau lagi pembagian itu ini kasih 1. Pas yang ini kita kayaknya terdorong kan? Kasih 2 kan gitu ya. Itu makna wa yu'zim lahu ajr. Allah akan lipat gandakan pahalanya, atau Allah buat manusia itu mudah mengapresiasinya. Ketika membaca tafsir dalam PDF itu luar biasa. Ya Allah, beruntung sekali kita bertakwa itu. Fasilitasnya luar biasa, diberikan jalan keluar, rezeki tidak disangka-sangka, dimudahkan urusan, ditutupi kesalahan kita, dan dilipat gandakan pahala kita. Jadi orang itu sama kita itu sayang gitu. Jadi kalau ada Ustaz bagaimana supaya saya ini, nggak perlu pakai susu, baca aja ayat ini. Udah. Orang jadi senang sama kita itu. Mengapresiasi wa yu'zim lahu ajra. Ini baru surat At-Tolak, Bu ya. Ada berapa fasilitasnya? Ada 5. Kita pindah lagi ke surat yang lain. Sudah, Bu? Kita pindah dahulu ke surat Al-Anfal, surat ke-8. Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. Ketemu? Enak sekarang HP tinggal klik-klik ketemu dia. Apalagi sekarang pakai suara. Surah Al-Anfal keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Coba kita lihat Ibu. 1 kata Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, apa yang ke-6? Yaj'al lakum furqana. Tahu Ibu apa arti furqana di situ? Apa terjemahannya?
Kalau dalam bahasa agama kita diberikan firasat, feeling kita kuat. Ibu tahu nggak feeling? Bahasa agamanya firasatul mukmin. Kita punya firasatnya bagus. Jangan sama dia pokoknya. Biasanya kan orang bertakwa, insya Allah nanti anak ibu jadi orang soleh. Kan ada dari kiai Darul Agit ya, para ulama itu. Insya Allah sukses ini orang besar nih, kan begitu ya. Nah, itu namanya furqan. Kemampuan firasatnya dibantu Allah. Jadi kalau kita bertakwa itu apa? Feeling kita kuat. Saya nggak nyaman ya, kan gitu ya. Itu karena ketakwaan. Tapi Pak Ustadz, ada teman saya nggak bertakwa, feelingnya kuat. Nah, itu dukun itu. Nah, beda lagi ya. Paranormal itu. Ini kalau bertakwa, kata Allah apa? Ya ja'alakum furqan. Dia seperti Allah berikan feeling, kalau bahasa agama firasat, yang dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya perasaannya nggak enak aja. Terjemahannya begitu. Jadi furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang wow. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang soleh, solehah begitu ya, aku jangan sama dia, kita perlu pertimbangan itu. Kayaknya feelingnya kuat. Tapi tetap kita yang milih, tapi ya Allah, tapi itu perlu kita pertimbangkan. Karena memang Allah janjikan orang yang bertakwa itu dia punya apa? Feeling, firasat yang sangat furqan. Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Siapa contoh yang feelingnya kuat? Khalifah Umar bin Khattab. Itu firasahnya luar biasa. Jadi kata Rasul dalam hadis yang lain, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin yang soleh. Fa innahu yanzuru bi'ainillah. Orang soleh itu melihat dengan mata Allah, artinya dengan apa? Dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ketika baca ini baru saya ngeh. Kenapa orang tua dulu suka bawa kita ke orang soleh, ke kiai, mohon didoakan, ada kan? Pak Kiai tolong ditiupkan. Ini ternyata kalimat itu. Tolong tiupkan, tolong doakan, kan begitu ya? Tolong diusap, kan begitu? Karena nanti dia mendapatkan apa? Saya masih ingat itu waktu saya dibawa kecil-kecil itu, cerita ayah saya, udah sabar aja, ini orangnya nggak bisa diam tapi insya Allah nanti bagus ini. Itu kalimat-kalimat begitu itu dari orang soleh. Makanya kita diminta tawasul sama orang soleh yang masih hidup ya, jangan yang sudah meninggal, yang masih hidup. Nah, orang soleh. Furqan di situ kemampuannya ada. Kalau bahasa sekarang itu orang pintar, ada kan? Tapi orang pintar yang soleh. Kalau nggak soleh perlu dicurigai kan gitu ya. Udah berapa? 5 ya. Yang keenam diulang lagi. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Sama tadi ya, yang tadi surah At-Talaq. Apa? Allah apa? Ampuni, Allah tutupi apa? Kesalahan-kesalahan kita. Allah hapus kesalahan kita. Jadi orang itu gampang melupakan kesalahan kita, nggak disimpan dalam hati. Itu gimana itu? Udahlah, nggak usah diingat lagi, maafin aja. Nah, itu namanya ukafir. Kita diberikan apa? Rezeki. Allah hapus kesalahan kita. Allah buat orang itu sama kita. Kalau kita salah, udah dilupakan aja cepat. Wah, itu beruntung sekali. Kalau kita dapat teman yang ingat kesalahan kita tiap hari, itu yang berat, itu kita harus, insya Allah. Gimana Pak Ustadz ya, saya sudah berzikir, ikut ngaji, belum bisa melupakan kejahatannya dulu. Mah itu mah teringat aja gitu ya. Dan apa yang ketujuh? Wa yaghfir lakum. Nah, ini apa orang tahu, Allah apa? Ampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau dilupakan aja kan masih ditutupi ya. Kalau wa yaghfir apa? Diputihkan, diampuni segala. Jadi orang bertakwa itu langsung Allah bersihkan dari keburukannya dan Allah ampuni. Kita punya nggak ketemu orang dimaafkan? Itu alhamdulillah kita dimaafkan, tapi nggak lupa. Ada begitu ya? Saya maafin tapi nggak lupa. Gitu ya. Itu masih alhamdulillah dimaafin. Tapi ada yang dimaafkan terus dia move on. Nah, itu yang paling beruntung. Udah dimaafkan terus move on itu apa? Udah nggak lagi gitu.
Apanya? Lupa udah nggak pernah diungkit lagi gitu. Kalau kan ada orang itu maafin masih diingat. Ya saya maafkan tapi nggak lupa kan begitu ya. Ini wa yaghfir, sempurna, sudah dimaafkan. Kapan buat salah sudah lupa. Alhamdulillah. Ya Allah berikan janji. Ibu ya, ini di surah Al-Anfal ada 3 ya. 1, Allah berikan kemampuan membedakan yang hak dengan yang batil. 2, Allah tutupi kesalahannya. 3 apa? Allah ampuni kesalahan dan dosanya. 3 ya. Sekarang kita lompat ke surat ke-10, surat Yunus. Surat ke-10, surat Yunus. Kita ceritakan dulu fasilitas orang bertakwa itu supaya kita semangat nanti sebagai tujuan hidup kita. Surat Yunus ayat 63. Surat Yunus surat ke-10 ayat 63. Ini kita kalau bahasa kerennya berselancar dengan ayat-ayat Al-Quran. Surat Yunus surat ke-10 ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tafdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Poin kita apa, Bu? Orang yang bertakwa ayat 63 apa dapatnya? Lahumul busyra. Apa dapatnya, Bu, apa? Kabar gembira, berita gembira, kebahagiaan. Fid dunya, fil hayatid dunya, wa fil akhirah. Dia akan dapat kegembiraan, kabar gembira, berita gembira di kehidupan dunia dan akhirat. Ini fasilitas selanjutnya bagi orang yang bertakwa. Itu kita ayat atau surat yang ketiga. Kita lanjut lagi yang sangat-sangat terkenal yaitu surat Al-Hujurat. Surat ke-49. Kalau ini kita sering dengar ini, surat ke-49 Al-Hujurat. Ayat 11. Maaf, ayat 13. Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Poinnya ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Apa fasilitasnya, Bu? Allah muliakan orang yang bertakwa, bahkan apa kata Allah? Paling mulia. Ini fasilitas selanjutnya surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 apa, Bu? Allah apa? Jadikan orang bertakwa itu orang yang paling mulia. Di surah At-Tolak sudah, surat Anfal sudah, surat Yunus sudah, baru surat Al-Hujurat. Allah muliakan. Ini fasilitas bertakwa individu. Artinya kalau kita bertakwa, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki tidak disangka-sangka, Allah mudahkan urusan, Allah tutupi kesalahan kita, Allah besarkan pahala kita lipat gandakan. Kalau kita bertakwa, Allah berikan kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Allah tutupi kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita bertakwa, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita bertakwa, Allah muliakan kita di antara semua makhluk. Memuliakan kan? Ini semua apa? Kalau takwa kita individu. Sekarang kalau takwa kita bareng kolektif. Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Nah, ini baru apa?
takwanya kolektif. Surat ke-7 ayat 96. Namanya surah Al-A'raf ayat 96. Surat ke-7 ayat 96. Ketemu, Bu? Ustaz, kapan berakhir? Ini terakhir nih ayatnya. Ya. Takut ada yang nanya. Nah, ini terakhir nih. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 90. Nah, karena terakhir mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau Ibu lihat terjemahnya, kalau kita takwanya kolektif, apa yang kita dapatkan? Allah bukakan, Allah turunkan apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Ini yang poin yang paling penting. Kenapa takwa menjadi tujuan hidup kita? Karena kita ingin berkah. Jadi sebenarnya tujuan kita apa? Ingin mendapat keberkahan. Dan berkah itulah sesuatu yang kita harapkan. Makanya semoga berkah, semoga barokah kan gitu ya. Nah, ya ini. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kolektif semuanya, dari fasilitas yang tadi kita dapat itu ada yang lebih tinggi apa? Allah berikan kita apa? Keberkahan langit dan bumi. Kalau turun hujan, hujannya berkah. Kalau dari bumi yang keluarnya berkah. Adakah dari bumi keluarnya enggak berkah? Ada, lumpur enggak berkah. Adakah turun hujannya enggak berkah? Ada, jadi banjir. Jadi ketakwaan kita ini, kolektif ini, inilah nanti kita harapkan kita dapat berkah dari langit dan bumi. Dan tujuan hidup kita tentu ingin cari yang berkah. Jadi ibu-ibu sekalian sudah kelihatan ya, kenapa takwa menjadi tujuan kita? Karena fasilitasnya luar biasa. Karena yang kita dapatkan luar biasa. Sekarang kita masuk yang terakhir, bagaimana cara kita agar bertakwa. Ini kalau istilahnya itu acara itu promosinya itu. Sekarang kita gimana mau takwa kan begitu. Oh mantap orang bertakwa, fasilitasnya oke, ini oke. Udah bertakwa? Belum. Nah ini yang mau kita lihat. Bagaimana bertakwa itu? Yang jelas janji Allah pasti setelah Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Kepinginnya Allah apa? Orang bertakwa karena melihat kita bertakwa. Sekarang bagaimana kita mengukur agar takwa kita ini bisa kita pertahankan sampai kita bertemu Ramadan berikutnya? Ini sekarang langkah terakhir kita. Saya sering begini. Dalam berbagai pengajian, kebetulan beberapa tempat kita memang sekarang ini lagi acara halal bihalal ya. Saya sering begini mengatakan, kita sepakat ibu-ibu sekalian bahwa Rasulullah itu adalah model kita. Sepakat ya. Dia adalah tauladan kita. Sepakat. Apa jaminannya? Kata Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul? Rasul sebagai, tapi ini tapinya ada yang kita lupakan. Siapa di antara kita yang bisa seperti Rasul? Nggak ada. Kadang-kadang kering salah paham. Ya Allah, Rasul begini. Itu Rasul. Kalau ada yang bisa seperti Rasul, berarti ada Nabi palsu. Gitu. Kita sepakat Rasul itu tauladan kita. Mutlak, Allah sudah menjamin. Tapi, ada tapinya. Siapa contoh
praktek nyata sehari-hari agar kita bisa seperti Rasul? Siapa kira-kira? Melihat para sahabat. Jadi mengikuti sunnah Rasul itu rumusnya adalah apa? Surat At-Taghabun. Surat keberapa? Surat ke-64. Itu rumusnya. Surat ke-64. At-Taghabun ayat Surat At-Taghabun ayat 16. Berarti surat ke-64 ayat 16. Awal ayatnya aja. Apa? Fattaqullaha mastata'tum. Itu rumusnya. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kadang kita, ya Allah Ustadz, saya ingin punya suami seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak dapet lah. Ustadznya pun tersinggung. Saya juga nggak seperti Rasul, repot juga kan. Jadi Rasul itu tauladan kita betul. Contoh kita mutlak. Tapi siapakah contoh realita sehari-hari prakteknya? Yaitu para sahabat. Dan sahabat itu tipenya beda. Kita tinggal mikir kita kira-kira mirip siapa ini? Oh, mirip Abu Bakar. Oh, saya mirip Umar. Saya mirip Utsman. Saya mirip Ali. Saya mirip Muaz bin Jabal. Saya mirip Siti Khadijah. Saya mirip Siti Aisyah. Jadi itu yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kalau kayak Rasul mutlak nggak mungkin. Maka apa jawabannya? Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 16. Apa? Fattakullah mastata'tum. Apa artinya? Bertakwa kepada Allah semampumu. Ada ibu satu melayani suaminya dengan baik, nyiapin kopi, mijitin. Pokoknya dia melayani sempurna. Itulah takwa dia. Ada ibu satu lagi nggak begitu. Yang penting suaminya baik, ditegur, disapa, karena sama-sama cari nafkah. Itulah takwanya. Jadi kita nggak boleh menyamakan takwa kita dengan takwa orang lain. Poinnya di situ. Makanya Rasul sahabatnya beda-beda. Abu Bakar, apa kelebihan Abu Bakar? Dia kalau sholat nangis. Tadi kalau nangis aja. Jadi waktu dialog itu kan kata Rasul waktu sakit, muru Abu Bakrin liya ummas sholah. Wahai istriku Aisyah, suruh bapakmu untuk mimpin sholat subuh. Kata Aisyah, jangan ayahku ya Rasul. Kenapa? Dia kalau sholat sering nangis. Suaranya nggak kedengeran. Itu kata anaknya itu. Dia kalau udah sholat nangis saja. Gak apa-apa, dia yang paling soleh. Bahkan berarti apa tipenya? Kalau sholat nangis, terunggu-unggu, khusyuknya luar biasa. Kalau ibu sholat nggak bisa nangis, jangan dipaksa. Nggak bisa nangis, jangan dipaksa. Kan ada orang memang mau disentuh gimana pun, diajak renungan suci, nggak nangis juga, emang tipenya begitu kan begitu ya. Dan Abu Bakar itu apa? Salah satu kelebihannya dia bersedekah, berinfak semua hartanya. Ditanya sama Rasul, nanti keluargamu apa? Allah dan Rasul. Ibu tahu nggak kisah yang nggak disebutkan banyak para ustadz itu? Mertuanya datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ini gimana Abu Bakar? Kenapa kata Rasul? Dia sedekah semua hartanya. Terus anak saya makan apa? Ayahnya nanya, kata Rasul. Itulah keimanan Abu Bakar, kata Rasul. Nggak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Apa maksudnya? Nanti di setelah akhir zaman ada seperti Abu Bakar, tapi nggak mungkin semua. Ada orang begitu. Berarti yang bisa seperti itu, ya seperti Abu Bakar. Ada yang begitu, ada, tapi nggak bisa semua. Kalau ada nanti orang saya sedekah semuanya, berarti itu gennya Abu Bakar itu. Nah gitu maksudnya. Jangan harus semua seperti Abu, nggak bisa. Itu maksudnya Pak, bertakwalah semampu. Ini kita sudah masuk apa? Bagaimana mempraktekkan takwa dalam hidup kita. Tujuan takwa, tapi prakteknya harus kita lihat para sahabat. Betul?
Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar gimana tipenya? Temperamen. Dikit-dikit marah. Kan gitu? Apa contoh marahnya Umar bin Khattab itu? Ketika Rasul wafat, apa kata Umar? Yang bilang Rasul wafat saya tebas lehernya. Sekali. Baru kata Abu Bakar, memang Rasul wafat, baru dia nangis kan begitu. Sangkin apa namanya? Temperamen orangnya. Ketika sedekah gimana Umar sedekah? Separuh harta. Kata Rasul, kenapa separuh Umar? Separuh untuk keluargaku. Kalau aku butuh makan. Nah, ini contoh sahabat yang realistis. Jadi ada orang sedekah separuh untuk oh saya kayaknya mirip dengan Umar bin Khattab, nggak bisa semua kan begitu. Saya punya gaji punya uang separuh. Berarti dia contohnya Umar bin. Jadi kalau ada orang kita ajak ngaji, kita ajak kegiatan sosial nggak bisa full, ya berarti dia bukan Abu Bakar, dia Umar bin Khattab. Mohon maaf karena saya ada kegiatan lain, ngurus ini, ngantar anak kan begitu. Jadi dia nggak bisa full. Oh berarti dia Umar bin Khattab. Itu namanya bertakwa semam. Yang ketiga, ada tipenya Utsman bin Affan. Gimana Utsman bin Affan? Dia sedekah cuma sedikit. Ya udah, saya 1/10 aja. Tapi 1/10-nya itu lebih banyak dari hartanya Umar dan Abu Bakar. Kenapa? Utsman pengusaha. Pengusaha itu nggak usah diajak sedekah semua. Cukup pajaknya udah lumayan itu kan begitu. Nah, itu bedanya. Jangan nanti kita datang ke pengusaha yang kaya raya, Bapak sedekahkan semua ke Abu Bakar. Apa kata pengusaha? Makasih, Assalamualaikum. Begitu. Tapi kita, Bapak, bagaimana zakat Bapak, infak Bapak, wakaf Bapak? Oke Pak Ustadz, zakat saya yang ditambang sana itu untuk sini. Nah, itu udah dihitung, udah triliunan kan begitu. Nah, itu contoh Utsman bin Affan. Dia tidak sedekahkan semua, tapi apa? Sebagian dari harta. Tapi sebagian itu lebih banyak dari hartanya Abu Bakar dan ini saya beri contoh, ini kalau untuk mengajak orang apa? Menjalankan takwa level pengusaha. Jangan orang-orang kaya-kaya itu yang jalan-jalan ke Amerika, jalan itu bilang, Bapak tidak punya hati. Karena Rasul memerintahkan jalan-jalan hanya ke Mekah, Madinah dengan Aqsa. Selain itu haram hukumnya. Marah dia. Bagi orang kaya itu, jalan-jalan begitu, ya memang uangnya banyak. Yang ngomongnya yang dia belum pernah kemana-mana, 3 tadi belum dikunjungi kan begitu. Nah, jadi itu apa? Bertakwa semampunya, maksudnya apa? Sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Saya Pak Ustadz sama suami saya sama keluarga biasa aja masing-masing hidupnya, tapi kita saling menghargai, saling percaya. Itulah takwanya. Kita hargai, itu takwa. Yang nggak boleh kan dayus. Apa itu dayus? Suaminya jelas salah, dia nggak cemburu. Biasa aja nggak apa-apa, manusia ya itu nggak boleh itu. Salah ya salah kan begitu. Ada yang keempat, Ali bin Abi. Ali ini kata Rasul menantunya yang paling susah ekonominya. Ali nyumbang apa? Nggak nyumbang apa-apa. Dia nyumbang tenaga aja. Bahkan satu riwayat, dia gadaikan baju perangnya untuk Ali ini apa tipenya? Semangatnya ada. Jadi nggak boleh kita rendahkan. Pak Ustadz, kayaknya saya yang Ali dah kategorinya. Ya udah, semangatnya ada. Berarti apa? Bertakwa sesuai dengan keadaan. Semangatnya kuat. Ali itu kan kalau sudah cerita sedekah nggak pernah masuk namanya disebut itu. Nggak pernah disebut. Karena memang dia yang paling ekonominya paling sederhana. Kata Rasul, di antara anakku yang kunikahkan, Alilah yang paling sangat sederhana. Jadi kalau ibu nanti dapat mantunya sederhana, oh berarti Ali. Bukan Utsman bin. Nah, tapi Ali yang sederhana ini, yang dalam sejarah wakafnya, infaknya nggak disebutkan, tapi dialah yang diabadikan dalam Al-Quran terkait dengan kisah Ali bersedekah sama fakir miskin, pengemis dan peminta-minta. Apa kalimatnya itu? Surat Al-Insan. Bisa kita buka itu. Surah Al-Insan itu juz 29 ya. Nah, jadi ibu saya mohon izin dulu. Kalau Ustadz hadirin, baris kedua paling bawah. Nah, saya nggak hafal itu. Surah Al-Insan, surat ke-76 ya. Surat ke-76
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia dibaca kalau kita suruh sujud sejadah itu. Ayatnya sebentar. 76 ayatnya wa yutimuna ta'ama ala hubbihi. Ayat 8. Ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa terjemah di situ? Dia memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan apa? Tawanan atau orang yang di penjara atau ditawan. Ini tafsirnya ada banyak versi, tapi salah satunya ketika Ali bin Abi Thalib mau buka puasa, sekitar setengah jam lagi mau buka puasa begitu, dia udah nyiapin roti, datang orang miskin, mohon sedekah, saya belum makan. Dia potong rotinya jadi setengah diberikan kepada orang miskin, setengah untuk, kan setengah jam ya. 5 menit kemudian datang lagi anak yatim, mohon saya makan, saya belum makan. Tinggal berapa tuh roti Ali tadi? Tinggal setengah, dibagi 2 lagi, nanti dikasih sama anak. Jadi tinggal berapa lagi makanannya? Seperempat kan? 5 menit menjelang buka datanglah tawanan tadi, saya belum makan, dikasih seperempat. Akhirnya Ali buka puasa dengan air putih. Itu diabadikan. Berarti apa yang mau kita ambil dari kisah ini? Jadi bersedekah itu bukan jumlah hartanya, tapi niatnya yang tulus ikhlas. Jadi yang niat tulus ikhlas itulah yang diabadikan dalam berarti bertakwa semampunya. Tapi dalam praktek kita sehari-hari diputar balikan, nggak penting angkanya Pak Ustadz, yang penting ikhlasnya. Ibu kapan sedekah? Tahun 2020 Rp1.000 sampai sekarang istiqomah. Yang nggak benar itu. Maksudnya semangatnya harus ada. Istiqomah aja kan begitu? Nggak begitu. Nah, jadi bertakwa semampunya apa? Bertakwa sesuai dengan keadaan ibu. Lagi ibu lapang, takwanya begitu. Lagi ibu susah, takwanya seperti itu. Satu lagi yang paling saya sering ulang, dan ini menarik ya. Bagaimana ibu bertakwa menjaga suami ibu kalau sakit. Itu paling berat bertakwa. Menjaga suami lagi sakit. Saya punya jamaah itu suaminya sakit selama 10 tahun. Kalau dibalik, istri sakit, mungkin suami jaga. Semangat jawabnya Bu ya. Iya. Makanya rumah sakit itu bagus itu, jangan lama-lama, lebih 3 hari dipulangkan. Karena kalau sudah lebih 5 hari jaga orang sakit, berdosa banyaknya. Mulai nggak sabar kan? Nah, jadi waktu saya bertakziah ke salah satu jamaah saya ini, dia bilang, Pak Ustadz, mungkin kalau saya banyak dosa sama suami saya ketika lagi dia sakit. Karena saya udah 10 tahun mendampingi, kadang-kadang saya bentak, saya marah. Karena Pak Ustadz, saya terus terang jam minum obat dia nggak mau, suruh jalan dia nggak mau. Jadi saya kadang-kadang marah. Saya bilang, Allah lebih tahu apa dalam hati ibu. Insya Allah sebelum ibu marah yang awal-awal, itulah pahala ibu yang mendapat. Harus saya bacakan ayat tadi, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kita sesuai dengan keadaan. Karena terus terang ibu sekalian, menjaga orang sakit itu Masya Allah. Makanya saya kalau jenguk orang sakit, saya bilang, kita doakan yang sakit diberikan sembuh, kita doakan yang jaga orang sakit diberikan kesabaran. Berat, itu ya. Nah, masih ada waktunya ya, saya sedikit lagi. Baik. Jadi ini Bu ya, jadi takwanya apa? Harus melihat sesuai dengan karena kata Rasul apa? Ashabi kan nujum ayyuma ihtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang gemintang di langit. Siapapun yang kalian contoh, insya Allah kalian di jalan hidayah. Artinya Rasul ingin bilang, sepertiku ideal. Tapi contoh nyata apa? Para sahabat-sahabat Nabi. Kita hanya dibutuhkan apa? Takwa semampu kita. Hari ini kita bisa 2, bulan depan naikkan 3.
bulan depan turun lagi kedua, bulan depan naik lagi ketiga. Itu sesuai kemampuan kita. Dan takwa itu dasarnya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutupnya, nanti silahkan ada pertanyaan. Ada dialog antara Umar bin Khattab dengan Ka'ab bin Ahbar. Ditanya, wahai Ka'ab, menurut engkau apa takwa itu? Paling sederhana. Kata Ka'ab bin Ahbar, wahai khalifah, sebenarnya yang menanya lebih paham dari saya. Kan Umar bin Khattab diakui ya, kata Ka'ab, ngapain tanya saya? Kan gitu ya. Sebenarnya engkau lebih paham kan itu. Tapi baiklah karena engkau bertanya, menurut saya, kata Ka'ab bin Ahbar, takwa itu contoh minimalnya adalah ketika saya berjalan, di depan ada duri, di depan ada lubang, di depan ada kubangan air. Apa yang engkau lakukan wahai khalifah Umar? Kata Umar, tentu saya apa? Berhati-hati. Kalau ada duri, saya pindahkan durinya atau saya lompat, kan begitu? Ketika ada becek, saya cari jalan lain. Ketika ada lubang, saya lompat lubangnya atau mencari jalan yang enggak ada lubangnya. Berarti apa itu kata Ka'ab kepada Umar Khattab? Saya berhati-hati. Kata Ka'ab bin Ahbar, itulah minimal praktek takwa. Hati-hati. Jadi setelah kita puasa ini, komen ke orang hati-hati. Komentari orang hati-hati. Mau ngomong ini diperhitungkan dulu. Mau menyampaikan ini hati-hati. Mau ini hati-hati. Jadi kehati-hatian kita setelah Ramadan ini, mengukur takwanya, segala hal perlu kita pertimbangkan. Ada kehati-hatian seperti kita menghindari duri di jalan atau lubang di jalan. Itulah praktek takwa yang paling sederhana. Jadi setelah ini tuh harus dipikirkan. Perubahan saya takwa sekarang, saya sangat hati-hati. Tapi ini tidak berlaku untuk kalau bertanya pengajian. Ini saya bisa ngomong ini nggak ada yang naik, nggak ada yang naik. Hati-hati. Tanya aja anak agama kan. Maksudnya setelah ini ada kehati-hatian. Kalau saya komen ini nyinggung nggak ya? Ada apa namanya? Ada filternya. Kalau saya ini bercanda ini boleh nggak ya? Bukan nggak boleh bercanda, tapi mulai ada apa namanya? Ada pembatasnya, ada saringannya. Itu kata Ka'ab, engkau berhati-hati jalan melewati duri, itulah minimal contoh takwa yang sederhana. Ini kan contoh nih. Jadi ibu sekalian, mulailah kita berhati-hati. Kalau saya ngomong ini sama ini gimana ya? Kalau saya ngomong ini gimana ya? Itu namanya kehati-hatian. Seperti ibu melewati duri, takut terkena duri. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, dialog sahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana saya supaya bisa mengukur saya bertakwa khalifah? Kata Khalifah Ali, 4 alat ukur. 4 alat ukurnya. 1, al-khawfu bil jali. Jadi setelah kita Ramadan ini, takwa ini kita ada rasa takut sama Allah. Takut kalau selama ini ada yang belum saya penuhi kewajiban. Takut selama ini ada orang yang saya zalimi. Takut selama ini ada orang-orang keluarga saya yang mungkin saya lupakan. Ada rasa takut. Nah, mulai kita merenung itu. Takut mungkin dulu ada yang kelewat. Takut saya kemarin mudik karena alasan nggak ada waktu dia nggak saya kunjungi padahal dia nunggu-nunggu dikunjungin kan begitu ya. Takut. Nah, mulai dihitung. Kata Khalifah Ali, kalau rasa takutmu kepada Allah bertambah, berarti engkau sudah kelihatan orang ada rasa takut. Takut ketika kematian datang. Saya baru kemarin bertakziah di Yasmin ya, Yasmin sektor 2 itu. 18 Maret saya mengantar seseorang untuk dikuburkan. Yasmin itu kan ada pemakamannya di sektor 6 ya, pemakamannya itu. 18 Maret ada yang meninggal. Kemarin 6 April ada yang meninggal. Dimakamkan di sebelah. Saya diminta ngasih tausiah. Saya bilang, para jamaah yang hadir hari ini, mari kita renungkan kepada Allah. Sebelah ini baru kita kuburkan 18 Maret. Sekarang 6 April. Belum cukup 1 bulan. Belum kering air yang kita siram kemarin. Belum kering tangisan keluarganya, sudah ada yang. Berarti apa? Kita
saja kematian datang kepada kita kapan saja. Nggak perlu hitungan bulan. Itu kan kita langsung takut kan? Saya mati bagaimana? Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kata Khalifah Ali, yang kedua apa? Ibadahnya mulai tersistem seperti Ramadan. Jadi jadwal tadi betul ngaji, kata Bunda tadi, ngaji itikafnya, puasanya mulai dijadwal lagi. Kembali lagi punya apa? Sistem kegiatan yang diteruskan istiqomah setelah selesai Ramadan. Oh, kita apa perlu kita itikaf lagi tengah malam? Ya nggak usah, itu Ramadan kan. Diganti apa? Perbanyak ketika di rumah, duduk di atas sejadah, baca Quran, merenung dan lain sebagainya. Itu ganti kita ya. Jadi al-amal itu ibadahnya semakin tersistematis. Semakin jadwalnya semakin rapi. Yang ketiga, wal qanaa'atu 'alal qalil. Yang ketiga kata Khalifah Ali, mulai qanaah atas apa yang diterima. Ya Allah, saya sudah seumur gini kok masih begini. Nah, mulai diganti qanaah, ya Allah alhamdulillah. Sampai segini saya sudah begini. Jadi mulai diganti apa? Qanaahnya jangan lagi menyesali hidup. Karena orang yang sudah mendahului kita, berbaik sangkalah Allah sedang buat dia tidak banyak dosa. Kita sedang hidup sekarang, dikasih umur, berbaik sangka Allah sedang beri kita kesempatan untuk memperbaiki kekurangan. Jadi mulai dibangun rasa qanaah. Ya begini saya terima. Qanaahnya semakin tinggi. Betul? Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Mulailah kita sekarang mempersiapkan persiapan kematian. Mulai. Gimana persiapan kematian itu? Ada 3 kata Imam Ghazali tipenya. 1 al-munhamik, 2 at-taib, 3 al-arif. Apa itu al-munhamik? Dia mengejar target dunia, lupa dunia. Target dunia dikejar, lupa akhirat. Pokoknya hidupnya saya pingin ini, saya pingin ini, saya pingin. Nah, ini tipe pertama kata Imam Ghazali, nggak perlu kita ikut. Namanya munhamik, apa? Mengejar dunia, lupa akhirat. Kita level 2, 3 saja. Apa itu at-taib? Mulai merenung. Banyak dosa-dosa saya harus istighfar supaya dihapuskan. Banyak kezaliman saya minta ampun sama Allah, minta maaf sebelum ajal datang kepada saya. Nah, kita level kedua ini yang perlu kita bangun. Mulai dari sekarang kita minta sama Allah, diingatkan. Tadi kan doa kita, Allahumma aini ala zikri, dengan oh, dulu saya pernah begini, saya harus minta maaf. Oh, dulu saya pernah zalim, saya harus istighfar. Oh, dulu saya pernah melakukan hal yang tidak baik, saya harus mulai. Ini program persiapan menghadapi kematian. Tapi kalau kita sudah bisa level kedua ini, level 3 lebih bagus lagi. Kita siap mati kapan saja. Yang ketiga ini yang berat. Gimana? Biasanya kalau orang yang siap mati itu ada syaratnya. Kalau saya mati gitu ya, begini begitu ya. Nah, ini levelnya sudah, ya Allah, kapan saja engkau ambil nyawaku, aku siap. Nah, itu yang berat itu. Ya kan? Coba kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu biasanya, karena ibu saya juga, saya pernah dengan ibu, kadang gini kalau lagi sakit, ya Allah janganlah saya meninggal, anak saya masih kecil, kan begitu ya. Nah, berarti kita belum level ketiga itu. Anak saya masih kecil, ya Allah, kredit belum lunas, ya Allah, bulan depan saya jalan-jalan juga, udah jadwalnya, ya Allah, kan begitu ya. Janganlah saya meninggal. Tapi kata Khalifah Ali, takwa itu kita sudah punya persiapan menghadapi kematian. Meskipun belum levelnya kita siap mati kapan saja, paling tidak amal-amal ini kita doakan sebagai cara kita mempersiapkan menghadapi kematian. Yang doa tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jadi Bapak sekalian, para jemaah, ibu-ibu yang saya muliakan oleh Allah, takwa tadi yang pertama, Khalifah Umar dengan Ka'ab, apa dialognya? Kita harus banyak harus kita sangat hati-hati setelah ini. Kalau bahasa kerennya, kita harus betul-betul perhitungan mana yang tidak baik kita tinggalkan. Kata Khalifah Ali, takut sama Allah semakin bertambah, amal kita semakin tersusun rapi, qanaah kita semakin kita kuatkan, dan persiapan kematian kita dengan amal. Saya kira itu kita bisa tanya jawab, ada yang mau ditanyakan. Untuk pertanyaan ini Bu, tidak masuk hati-hati ya, tanya aja. Tidak masuk qanaah, cukup, jadi nggak usah bertanya. Demikian dari saya, mungkin ada yang bertanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.